Hari ini 13 Januari 2025, saya membahas CAD JPY. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kalau kita ngeliatin di dalam daily-nya, tentu ini adalah momentum dia ada pembentukan bullishnya lagi ya. Kenapa saya bilang ada bullishnya lagi? Karena kalau teman-teman perhatikan di gambaran yang terjadi di sini, tentu kalian lihat ada yang namanya low, high, higher low, higher low, dan big potential dia bisa closingan untuk mencari higher high barunya. Nah, kita tinggal ngeliat aja dalam time frame yang lebih rendah. Kalau misalnya kita lihat di H4 ini ada yang cukup menarik juga. Tadi kan kita sudah tarik untuk dari daily-nya. Sekarang kalau misalnya teman-teman perhatikan dari pembentukan yang ada di H4-nya, ini juga ada ya bullish momentum juga nih. From this one, dia perlahan untuk mengalami penguatan dan saat ini berusaha untuk nge-retest. Nah, ini salah satu hal atau area yang cukup menarik ya. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena there's two big potential di sini. Yaitu tentu kita berharap dia akan rebound, lanjut naik, atau dia akan drop terlebih dahulu untuk makan area gap yang kebentuk ketika ini terjadi. Ya, jadi akan ada dua zona, dua-duanya tetap zona buy. Ya, yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Zona buy pertama tentu adalah kalau saya ambil dari level ini, yaitu this one. Kenapa saya akan ngambil di area ini, saya tarik dulu. Nah, 108565. Kenapa saya tarik di 108565 sampai 1088 ya? 1088, 108565, 30 pips zonanya. Kenapa? Karena ini adalah area support yang berkali-kali dia retest. Kalau misalnya teman-teman hitung di sini, saya pakai sebentar penanda. Ini sekali, ya ini sekali dia retest. Ini sekali lagi, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali dia nge-retest. Up drop ini pada 20 Desember. Teman-teman bisa perhatikan ini di 20 Desember. Lalu di sini di 31 Desember, di sini di 2 Januari, di sini di 4 Januari. Berkali-kali dia nge-retest area tersebut dan tidak di breakout. Nah, seandainya tidak nge-retest sekali lagi dan tidak di breakout, maka big potential akan melanjutkan penguatannya yang lumayan signifikan ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk area tersebut sebenarnya teman-teman. Ya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing banget, tinggal kita berharap yang terbaik aja kalau misalnya dia akan rebound di area tersebut ya. Kenapa kita berharap dia rebound di area tersebut? Ya tentu karena di sanalah kita berharapnya dia akan memberikan kita profit. Jadi itu yang kita usahakan saat ini ya, yang kita usahakan saat ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, if dia breaks, maka tentu kita harus ngeliat dalam Fibo-nya ya. Kalau saya ambil Fibo retracement, taking from this level to the highest level, 79-nya tentu ya pasti akan ada di area yang dekat banget dengan base-nya sendiri, yaitu this one. Dan ini teman-teman lihat ya, juga ada gap ini signifikan. Pergerakannya di 19 Desember jam 1 siang Kamis. Ini dia going up, sebelumnya dia bentuk base di sini. Ya ada base consolidating, base langsung dia going up. Sehingga dua zona buy terbaik kita. Tentu ini di H4 jadi lumayan jauh, hampir 100 pips itu teman-teman dropnya. Ya, sama 107, anggap 107.5, 107.8 sebenarnya disamain aja bisa. Jadi sama aja atas dan bawahnya, cuma beda 100 pips aja. Begitu untuk dia nge-retest sampai ke bawah sana. Ya. Jadi menurut saya ini CAD JPY ada zona buy yang cukup menarik. Dua zona buy yang cukup menarik. Zona buy pertama, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini 108.8 sampai 108.5. Kalau teman-teman bisa perkecil lagi semisal 108.7 atau mungkin 108.6 sampai 108.5, jadi teman-teman mungkin entry-nya cuma 20 pips atau 10 pips, itu jauh lebih better teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa manfaatkan momentum terbaiknya dia sendiri. Untuk target, ini target paling tinggi adalah tentu paling atas, tapi ingat kalian bisa pecah TP1, TP2, TP3. Jadi kalau misalnya teman-teman cukup di 109.0 di sini untuk TP1, lalu TP2-nya di 109.6 dan sampai 110.5 ini bisa teman-teman bagikan untuk areanya. Dan ingat ya, ini H4 teman-teman, jadi lumayan besar time frame-nya. Kalau misalnya saya pindahkan ke H1 yang mana nanti akan saya tunjukkan habis ini, kita akan lihat time frame yang lebih rendah. Di sini teman-teman perhatikan 107.55, 107.755 dan 107.575 ini juga salah satu area buy yang menarik ya. Jadi kalau misalnya saya bisa sarankan teman-teman fokus apakah 108.5 ini nggak di breakout. If dia nggak break 108.5-nya, teman-teman bisa makan untuk entry buy position di CAD JPY di H4. Ingat, konfirmasinya berarti di H4 dan di H1. Kalau misalnya di bawahnya 107.755 dan 107.575 ini patokannya adalah si 107
0.575 karena itu tadi Fibo 79-nya. Nah, kita ngomongin di H1. Kalau di H1 sebenarnya sama teman-teman. Ya, kalian juga bisa ngeliat ini adalah level yang sama, dimana kita menunggu apakah dia akan nge-retest, which is totally the same. Ya, totally the same. Nah, karena seandainya dia berhasil still going up, maka dia bisa rebound kembali. Jadi kita tunggu aja apakah memang bisa rebound kembali. Ini kan equal lows-nya kan terjadi di sini teman-teman. Ya. Jadi harapan kita adalah dia rebound, satu rebound dari sini, kedua dia rebound di bawahnya. Sama aja, keduanya sama-sama zona buy, yang mana yang membedakan hanya pada risiko. Ya tentu kalau teman-teman masuk di awal, risikonya pasti akan jauh lebih besar dibanding teman-teman nunggu di 79 area retracementnya. Tapi tetap profit will be a profitable trading kalau misalnya kita bisa kelola dengan baik. Teman-teman sesuaikan lagi dengan cara trade teman-teman masing-masing, jadikan Mapking ini sebagai referensi.